Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Khan, bisa dipanggil Azhar, NIM 19060105 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan 5 soal, yaitu sebagai tuntutan dari UAS dari matkul Sejarah Ekonomi, Sejarah Pengantar Ekonomi, dosen Bapak Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, ada 5 soal yang saya kerjakan, yang akan saya terangkan atau yang saya jelaskan dalam video yang sekarang. Pertama, jelaskan mengapa aliran sejarah tidak setuju terhadap metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Penjelasannya itu, para pembela aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Dengan perkataan deduktif, analisis ekonomi bertitik tolak dari pengamatan secara umum. Kemudian, dari pengawasan secara umum, itu diambil kesimpulannya. Secara khusus, yaitu reasoning from the general to the particular. Bagi pakar aliran sejarah, metode deduktif ini dimulai terlalu abstrak dan terlalu teoritis, di mana dari beberapa filsafat kemudian mendalam bahwa pemikiran-pemikiran mereka berlaku umum atau universal. Menurut kaum sejarah, metode deduktif ini sering tidak sesuai dengan realitas, dan karena sering membawa kita ke dalam kesimpulan yang sering keliru. Untuk mengatasi kelemahan ini, metode klasik tersebut, maka pemikiran-pemikiran aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Baiklah, soal yang keempat, soal yang nomor 4 yang saya kerjakan, yaitu urutan nomor 2 dari yang saya kerjakan. Berdasarkan permintaan supply side economic yang dengan Keynesian. Supply side ekonomi dan ekonomi dapat paling efektif diciptakan dengan menurunkan pajak dan mengurangi regulasi. Menurut ekonomi, sisi penawaran konsumen kemudian akan mendapat manfaat dari pasokan barang dan jasa yang lebih besar dengan harga yang lebih rendah. Dari lapangan kerja meningkat ini dimulai oleh ekonomi Robert Mundell selama pemerintahan Ronald Reagan. Istilah supply side ekonomi dianggap untuk beberapa waktu telah diciptakan oleh jurnalis Judewanski pada tahun 1975. Tetapi menurut Weber de Attention, istilah sisi supply pertama kali digunakan pada tahun 1996. De Laffer Curve menggambarkan bagaimana perubahan dalam tarif pajak mempengaruhi pendapatan pemerintah dalam 2 cara. Salah satu Laffer menggambarkan sebagai aritmatika. Setiap dasar dalam potongan pajak diterjemahkan langsung berkurangnya $1 pendapatan pemerintah. Efek lainnya adalah jangka panjang yang Laffer gambarkan sebagai efek ekonomi. Dari Keynesian sendiri, demand side ekonomi, teori makroekonomi yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi paling efektif diciptakan oleh permintaan tinggi untuk produk dan layanan. Perbedaan Keynesian dengan supply side ekonomi. Keynesian yaitu melihat perekonomian dari segi pertumbuhan atau dari segi permintaan. Yang kedua, mendalam
fluktuasi ekonomi. Yang ketiga, mengatasi inflasi melalui pengeluaran pemerintah. Yang keempat, menggunakan analisis jangka-jangka pendek. Sedangkan dari supply side ekonomi, melihat perekonomian dari sisi penawaran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang penuh. Yang ketiga, mengatasi inflasi melalui penurunan pajak. Yang keempat, menggunakan analisis jangka pendek. Baiklah, soal yang ketiga yaitu soal urutan nomor 5. Jelaskan dengan seksama kritikan Keynesian terhadap teori klasik. Yang pertama yaitu A. Tabungan. Dari segi tabungan, fungsi tabungan adalah garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Yang kedua itu dari suku bunga. Keynes yang mengkritik pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes. Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Bank sentral dari sistem perbankan adalah industri yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada waktu tertentu. Yang ketiga, yang C, tingkat upah. Di dalam analisis klasik diyakini bahwa tingkat upah mengalami perubahan dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga penuh. Keynesian mengkritik pendapat ini dan selanjutnya melanjutkan bahwa dari sudut kenyataan yang sangat terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori pendapat itu tidak benar. Selanjutnya itu yang D, pendapatan nasional. Analisis Keynesian menunjukkan tentang pentingnya arti peran dan pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan efek permintaan, yaitu menganalisis mengenal peranan dan permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh sesuatu perekonomian. Pada hakikatnya, analisis untuk berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membiayai barang dan jasa yang diminta tersebut. Yang terakhir itu yang E, kegiatan ekonomi. Keynes menciptakan pada suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu ia menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis bagian-bagian kecil daripadanya. Keynes mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam satu negara ditentukan dari faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Hal-hal yang diterapkan oleh Keynesian adalah yang pertama halnya yaitu komponen utama dalam pembelajaran agregat. Yang kedua, contoh angka dan gambaran secara grafik menentukan kegiatan sesuatu perekonomian. Soal selanjutnya yaitu
Jelaskan kritikan aliran monetaris terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Penjelasannya yaitu, pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing ke perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritikan paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Dari golongan tua sendiri tokohnya itu Menger, Friedrich August von Hayek dan Ludwig von Mises. Berbulanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menanamkan dirinya Libertaslin. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya itu The Road to Serfdom tahun 1944. Dari golongan muda sendiri tokohnya Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman melihat peran pemerintah dari batas penentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Pandangan Friedman tersebut mengikuti ajaran dosen yang sangat dikaguminya. Dalam tulisan tersebut, Simon menganjurkan agar dalam upaya menunjukkan perekonomian perlunya diberantas semua bentuk. Yang pertama, monopoli. Yang kedua, batas ukuran perusahaan. Yang ketiga, dipromosikan stabilitas ekonomi. Yang terakhir, bentuk aturan-aturan yang stabil untuk kebijaksanaan moneter. Untuk menjelaskan argumentasinya, Friedman memberikan contoh tentang kebijaksanaan upah minimum. Baiklah, soal yang terakhir itu jelaskan pokok-pokok pikiran dan aliran monetaris. Penjelasannya, ketidakstabilan ajaran-ajaran Keynesian dalam memecahkan masalah yang masalah dihadapi, melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Barner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter. Perkembangan atau kejutan moneter merupakan unsur yang paling penting dalam yang pertama itu perkembangan produksi, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga harga-harga. Friedman dalam tulisannya yaitu A Theoretical Framework for Monetary Analysis 1970. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap yang pertama tingkat inflasi dalam jangka panjang. Maksud inflasi dalam jangka panjang ini jumlah uang beredar berpengaruh dalam jangka yang panjang atau jangka waktu yang paling lama. Yang kedua, perilaku GNP real dalam jangka panjang. Yang Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertambahan jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi sebagai pengaruh dan akselerasi sangat mempengaruhi ketidakstabilan dalam
pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Baiklah, itu yang hanya dapat saya sampaikan. Kalau ada materi yang kurang jelas atau pengucapan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.